Shalom, apa kabar? Berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pada pekan ini, kita akan mempelajari pelajaran ke-10 dengan judul Api Neraka. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang apa yang terjadi setelah orang meninggal. Banyak sekali teori-teori yang bermunculan mengenai apa yang terjadi setelah orang meninggal. Kalau kita membaca pendahuluan Sekolah Sahabat, kita akan bertemu dengan seorang penyair Italia bernama Dante Alighieri. Dia menulis sebuah karya fiksi bagaimana seorang yang sudah meninggal dikatakan jiwanya akan masuk ke dalam api penyucian, di mana roh manusia dapat membersihkan dirinya dan menjadi layak untuk naik ke surga dan datang ke hadirat Tuhan. Dan teori ini dipercaya oleh semua orang, termasuk orang-orang yang mengaku Kristen. Namun apakah yang ditulis Dante dan dipercaya oleh banyak orang selama ini adalah sesuatu yang benar dan sesuai dengan Alkitabiah? Pada hari Rabu dengan subjudul Sebuah Surga dengan Jiwa Tanpa Tubuh. Kembali, banyak orang-orang Kristen percaya bahwa teori jiwa orang benar yang telah meninggal sudah masuk surga, menikmati surga, dan datang ke hadirat Tuhan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jiwa itu hanyalah roh tanpa tubuh. Namun teori ini melemahkan doktrin Alkitabiah tentang kebangkitan dan penghakiman terakhir bagi orang mati. Jika teori tadi jiwa orang benar yang sudah meninggal itu akan masuk ke surga, mengapa harus ada kebangkitan? Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia yang berada di surga itu adalah mereka yang diubahkan hidup-hidup. Contohnya Henokh dan Elia. Kita sudah tahu cerita tentang Henokh dan Elia, dan kita juga mengetahui bahwa ada satu lagi manusia yang saat ini sudah berada di surga, namun dia harus dalam proses kematian terlebih dahulu, seperti Musa. Dan ada juga yang mereka dibangkitkan bersama Kristus, yang terdapat di dalam Matius 27 ayat 51-53. Dan tentu saja kita masih ingat pelajaran tempo lalu, kemarin yang dulu tentang jiwa-jiwa di mesbah yang tertulis di dalam Wahyu 6 ayat 9-11. Kisah ini sebenarnya adalah sebuah kiasan untuk keadilan dan tidak membuktikan teori tentang keabadian jiwa. Jika tidak ada kiasan, maka orang-orang ini hampir tidak terdengar seolah-olah mereka sedang menikmati hadiah abadi mereka. Dan pada kenyataannya, kuburan adalah tempat peristirahatan bagi orang mati yang secara tidak sadar sedang menunggu kebangkitan terakhir pada waktu kesadaran mereka akan dipulihkan. Dan di pelajaran hari Rabu ini juga disinggung mengenai ayat Alkitab di dalam 1 Korintus 15 ayat 16-18 yang mengatakan bahwa jika tidak ada kebangkitan bagi orang mati, maka mereka yang telah meninggal di dalam nama Kristus telah binasa. Kita harus ingat, doktrin utama dan kunci perjanjian baru adalah kebangkitan orang mati ketika Kristus kembali. Namun kembali, jika kita percaya tentang roh orang mati yang jiwanya langsung menikmati surga, doktrin dan kunci perjanjian baru yaitu kebangkitan orang dalam Kristus telah dibatalkan dan menjadi tidak berlaku. Dan bahkan di Alkitab dikatakan sia-sialah kepercayaan kita. Di hari Kamis, pandangan Alkitabiah, di hari Kamis ini kita sedikit flashback bagaimana manusia itu bisa mati. Hal ini terjadi karena orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Adam dan Hawa beserta keturunannya, termasuk kita semua, berada di bawah kutukan kematian fisik dan kehilangan karunia hidup kekal. Tapi kita mengetahui, kita baca Alkitab, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengutus anaknya untuk mati menggantikan kita, dan kita akhirnya mendapatkan kembali kehidupan kekal. Paulus mengatakan sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam, dan kematian melalui dosa, demikian pula melalui satu-satunya manusia, yaitu Yesus Kristus, karunia hidup kekal tersedia bagi semua umat manusia. Dan Rasul Yohanes menuliskan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Rasul Yohanes juga menulis dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Dan Rasul Yohanes kembali menulis dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dari ayat-ayat ini kita dapat simpulkan bahwa hidup kekal adalah karunia Allah melalui Kristus. Jika hidup kekal hanya diberikan kepada mereka yang hidup dalam Kristus, maka mereka yang tidak ada di dalam Kristus tidak memiliki hidup yang kekal. Dan di hari Jumat, rangkuman yang bisa kita pelajari adalah doktrin kesadaran dalam kematian terletak atas kesalahan fundamental mengenai kekekalan alamiah. Suatu doktrin seperti penyiksaan kekal bertentangan dengan Alkitabiah, dengan akal sehat, dan dengan perasaan kemanusiaan. Kepercayaan populer pada zaman ini tentang apa yang terjadi setelah orang meninggal sangat bertentangan dengan Alkitabiah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita sudah mengetahui kebenaran Alkitabiah tentang orang meninggal. Jadi janganlah Anda tertipu lagi. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng. Sekolah Sahabat bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.